Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Sifa pada pelajaran matematika. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa diperhatikan dengan baik agar kalian bisa memahaminya dengan mudah. Di awal pertemuan, Bu Sifa pernah menjelaskan tentang macam-macam bilangan ya. Salah satunya adalah bilangan cacah. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ya. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan asli ditambah bilangan nol. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3 dan terusnya. Berarti ditambahin 0. Alias bilangan bulat tanpa bilangan negatif. Kalau bilangan bulat kan ada negatif, ada 0, ada positif. Nah ini kalau bilangan cacah negatifnya dihilangkan. Maka bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena kita akan belajar tentang operasi hitung campuran ya bilangan cacah, Ibu ulang lagi nih ya tentang apa sih operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah gabungan dari beberapa operasi hitung lainnya seperti operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi namanya juga campuran, berarti campur-campur ya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sebelumnya kan juga kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Nah ini Ibu akan mengulang saja ya. Masih sama ya, dalam operasi hitung campuran itu ada aturan-aturannya. Sebelumnya Ibu udah pernah jelaskan ya. Yang pertama adalah operasi hitung di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalian pertama perhatikan operasi hitungnya ada bilangan yang ada di dalam kurung atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti artinya itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu sifatnya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. Jadi, apabila ada operasi hitung, di situ ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan adalah perkalian ya, karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Dan pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan ya. Kemudian yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian sifatnya sama kuat, sehingga dikerjakan dari paling kiri atau depan. Jadi perkalian itu temannya si pembagian. Jadi satu kelas, satu level, sama-sama kuat. Nah kalau di operasi hitung tersebut hanya ada perkalian dan pembagian, maka kamu lihat mana yang ada di sebelah kiri, perkalian atau pembagian. Nah kalau misalnya perkalian di sebelah kiri, maka perkalian dulu atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan sifatnya sama kuat ya, artinya penjumlahan temannya si pengurangan, atau penjumlahan dan pengurang itu satu tingkat atau sama kuat. Maka apabila dalam operasi tersebut hanya ada penjumlahan dan pengurangan saja, maka yang didahulukan adalah yang paling kiri atau yang di paling depan
ya. Paham ya? Nah, Ibu berikan contoh. Yang pertama adalah 100 ditambah 2400 dibagi 120. Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama dikerjakan adalah yang pembagian dulu. Di sini ada penjumlahan, ada pembagian ya. Yang dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Kenapa? Karena pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan. 2400 dibagi 120 hasilnya adalah 20. 100-nya tinggal diturunin. Jadi 100 ditambah 20 hasilnya adalah 120. Perlu diingat, dalam soal terdapat operasi penjumlahan dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh yang kedua adalah 25 ditambah 4 dikali 15 dikurang dalam kurung 15 dibagi 3. Nah, dalam soal tersebut terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan tanda kurung. Nah, perlu diingat tadi, aturannya adalah operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang di dalam kurung dulu yaitu 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5. Yang lain tinggal diturunkan. Kemudian di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan kan? Nah, kedua mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah perkalian. Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. 4 dikali 15 hasilnya adalah 60. Yang lainnya tinggal diturunkan. Oke, kemudian hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Mana dulu yang dikerjakan? Yaitu penjumlahan. Kenapa? Karena penjumlahan itu penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, tetapi yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ada penjumlahan ya. 25 ditambah 60 hasilnya adalah 85. Baru yang terakhir dikurang 5 hasilnya adalah 80. Kemudian contoh yang terakhir nomor 3 yaitu 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Mana dulu yang dikerjakan ya? Nah, kamu perhatikan dalam soal terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Kira-kira mana dulu yang dikerjakan? Operasi hitung pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu karena lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Wah, tetapi pembagian dan perkalian kan sama-sama kuat. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri, yaitu pembagian ya. 400 dibagi 50 hasilnya adalah 8. Yang lainnya tinggal diturunkan. Nah, sekarang hanya ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Mana dulu yang dikerjakan? Yaitu perkalian. Karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. 200 dikali 5 hasilnya adalah 1000. Kemudian mana lagi yang dikerjakan? Ada pengurangan, ada penjumlahan, sama-sama kuat nih. Yang didahulukan adalah yang di sebelah kiri, yaitu pengurangan. 1500 dikurangi 8, hasilnya adalah 1492. Tinggal diturunkan, ditambah 1000, yang terakhir ya, hasilnya adalah 2492.
Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Sifa mengenai operasi hitung bilangan campuran. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.